Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rafli Kurniarmanda dari program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian saya yang berjudul Rencang bangun aplikasi surat perintah perjalanan dinas menggunakan metode Framework for the Application System Thinking yang berbasis website ya teman-teman. Oke, latar belakang dari judul yang saya ambil ya, di lingkungan pemerintah khususnya Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 9 saat ini melakukan proses pembuatan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas masih dilakukan secara manual menggunakan Excel gitu. Hal ini membuat rentan kesalahan, misalnya penghitungan data nominatif, atau bisa juga terjadi redundasi data ya. Lalu dalam proses perekapan membutuhkan waktu yang lama kalau misalkan masih secara Excel ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Dan harus membuka kembali arsip satu persatu perjalanan dinas yang sangat banyak gitu, rentan terjadinya kesalahan juga kan. Karena dalam sekali perjalanan dinas itu meliputi beberapa surat ya teman-teman. Salah satunya itu surat pertanggungjawaban yang harus disiapkan oleh pegawai untuk melakukan perjalanan dinas, meliputi nota permintaan perjalanan dinas, surat perintah harian, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat pernyataan taksi, surat pernyataan harian, laporan hasil perjalanan dinas, serta kwitansi perhitungan biaya perjalanan dinas saat melakukan perjalanan dinas gitu, yang digunakan terdiri dari uang harian, penginapan, serta biaya transportasi dan lain-lain. Jadi tujuan penelitian ini untuk menghasilkan sebuah sistem informasi surat perintah perjalanan dinas di instansi Balai Pengelola Transportasi Darat berbasis website. Sistem yang akan dibuat memiliki tujuan mempermudah pembuatan surat perintah perjalanan dinas yang lebih efisien dan terkomputerisasi ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Oke, desain penelitian ini menggunakan metode Framework for the Application System yang tadi saya jelaskan, karena metode ini mencakup scope definition, problem analysis, requirement analysis, local design, physical design. Jadi metode ini bersifat deskriptif dan digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran yang dilakukan penelitian dengan beberapa tahapan sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama itu pengumpulan data, pengolahan awal data, metode yang diusulkan, eksperimen pengujian metode, dan evaluasi validasi hasil. Oke, tahap pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data yang diambil langsung dari Balai Pengelola Transportasi Darat dengan cara meminta izin kepada bagian staf administrasi untuk meminta data dan yang berhubungan dengan pembuatan surat perintah perjalanan dinas ini ya teman-teman. Jadi memiliki 3 tahapan juga, yaitu tahap pertama yaitu studi literatur, jadi 3 tahap ya, studi literatur, wawancara, dan observasi. Yang pertama, studi literatur atau mencari sumber referensi dari jurnal atau website yang berhubungan dengan penelitian yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian. Jadi saya mencari sumber referensi dari jurnal gitu kurang lebih. Dan selanjutnya tahap wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara dalam sampel data yang didapatkan adalah data kepegawaian dan alur pembuatan surat perintah perjalanan dinas. Dan saya juga tidak lupa melakukan observasi atau pengamatan atau peninjauan secara langsung ke lokasi gitu, untuk mengetahui kondisi yang terjadi di tempat penelitian teman-teman. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke, next selanjutnya pengumpulan data awal ya. Pengumpulan awal data berdasarkan hasil analisis dari pengumpulan data dapat saya deskripsikan bahwa prosedur pembuatan usulan SPPD oleh pegawai ke pemberi tugas adalah sebagai berikut. Pada usulan tersebut, pegawai mengusulkan peserta yang akan terlibat dalam perjalanan dinas dapat mengusulkan dirinya sendiri atau saya atau orangnya gitu, atau ke pegawai lainnya. Selanjutnya pegawai mengisi data keberangkatan meliputi kota yang dituju. Misalkan dari Balai Pengelola Transportasi Darat kan lokasinya di Bandung ya. Misalkan akan ada perjalanan dinas ke wilayah kerja ke Sukabumi misalkan. Terus lamanya waktu keberangkatan dinas misalkan perjalanan sehari atau 2 hari gitu. Terus usulan SPPD tersebut akan diverifikasi oleh pemberi tugas. Jika pemberi tugas menyetujui usulan dinas, maka pegawai pengusul dapat melakukan tugas perjalanan dinas yang dibuktikan secara legal dengan terbitnya SPPD. Sebaliknya, jika pemberi tugas tidak menyetujui usulan, maka pegawai mengusulkan tidak dapat melanjutkan kegiatan perjalanan dinas ya teman-teman. Jadi tergantung di ACC atau tidaknya gitulah kurang lebih.
Selanjutnya, pegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas akan membuat laporan. Nah, ini tahap pembuatan laporan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan framework for application system. Metode ini merupakan gabungan dari beberapa metode pengembangan sistem yang banyak digunakan disajikan dalam suatu kerangka kerja yang fleksibel dan dapat dikembangkan dengan metode lainnya. Gambaran metode itu ada beberapa bagiannya, yaitu scope definition, requirement analysis, problem analysis, local design, dan physical design. Scope design pada tahap ini merupakan langkah awal dalam proses perancangan aplikasi. Jadi, dalam tahap scope definition ini dapat didefinisikan sebagai ruang lingkup aplikasi surat perintah perjalanan dinas ya teman-teman. Yang kedua adalah problem analysis, analisa masalah di lingkungan pendefinisikan lingkup dan masalah dalam pengembangan aplikasi. Ya, kemudian itu requirement analysis, analisa kebutuhan adalah kebutuhan sistem apa saja sih yang dibutuhkan gitu pada sistem informasi, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Kemudian itu local design, metode perancangan yang menggunakan metode perancangan orientasi objek dengan menggunakan UML ya, Unified Modeling Language sebagai alat bantu perancangan. Oke, next. Desain perancangan menggunakan UML ya teman-teman, UML atau Unified Modeling Language ya tadi ya merupakan adalah metode pemodelan visual sih yang digunakan untuk perancangan pembuatan sebuah aplikasi software gitu yang berorientasi objek gitu teman-teman. Yang saya gunakan itu ada tiga diagram ya, yaitu diagram use case, sequence diagram, dan activity. Yang pertama, use case. Use case merupakan gambaran dari fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem dan mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor sistem yang di dalamnya. Kurang lebih use case dari aplikasi SPPD itu seperti ini ya teman-teman yang saya buat. Kemudian activity diagramnya merupakan gambaran alur dan aktivitas-aktivitas dalam sistem berjalan. Nah, kurang lebih ini dari membuka surat aplikasi SPPD sampai keluar. Nah, sequence diagram merupakan gambaran interaksi antar objek di dalam sekitar sistem yang berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Oke, kesimpulan dari proses pembuatan surat perintah perjalanan dinas dapat menggunakan sistem terkomputerisasi ya teman-teman, jadi lebih efisien gitu. Proses pembuatan surat perjalanan dinas ini dapat dilakukan secara otomatis, jadi sehingga tidak ada proses pembuatan perjalanan dinas, relatif lebih cepat gitu teman-teman, jadi tidak lama ya, tidak harus ini juga kan. Jadi selain itu juga sistem juga dapat mengurangi kesalahan dalam penghitungan biaya perjalanan yang tadi saya sebutkan dengan memanfaatkan media penyimpanan berupa database gitu. Jadi tidak menggunakan kertas gitu ya, arsipnya harus yang susah ditemui gitu teman-teman. Kalau misalkan kita mau mencari ulang, hasil analisis proses ini dapat dilanjutkan dengan tahap perancangan implementasi. Oke, mungkin sekian dari kesimpulannya. Saran pada aplikasi surat perintah perjalanan dinas ini masih banyak terdapat kekurangan, dapat dijadikan ide peneliti selanjutnya. Di berikut ada merupakan beberapa bagian gitu untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama itu pada aplikasi ini belum adanya menu mengupload file otomatis ya teman-teman, masih menggunakan secara manual gitu. Yang kedua, pada bagian halaman surat perintah perjalanan dinas masih ada tampilan yang belum responsif, sehingga jika membuka aplikasi pada Android masih terdapat layout yang belum selesai gitu. Oke, mungkin penutup ya teman-teman. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sebelumnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.